Halo semuanya, selamat datang di video saya yang berjudul Penggalian Potensi UMKM melalui analisis perencanaan bisnis dan kelayakan keuangan. Video ini saya buat sebagai output final dari program kerja saya yang bertujuan untuk membina dan memajukan UMKM di Desa Sendang Arum. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi untuk memulai izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Arya Bagaskara, saya mahasiswa UGM Program Studi Manajemen dengan konsentrasi keuangan angkatan 2018. Asal saya dari Jakarta. Bagi penonton yang ingin bertanya-tanya tentang materi presentasi atau misalnya tentang FEB UGM atau tentang UGM secara overall, silakan hubungi saya di 0858 8802 atau follow Instagram saya di @dimasaryaB atau email saya ke dimasarya2018@mail.ugm.ac.id. Oke, jadi bagaimana sih alur pembuatan perencanaan bisnis itu? Yang pertama adalah designing, yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah building, yang keempat adalah testing, yang kelima adalah evaluating. Design adalah bagaimana kita membuat kerangka dari bisnis tersebut. Sedangkan planning adalah bagaimana kita analisis tentang desain yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang ketiga adalah building. Building adalah kita membuat atau melaksanakan segala desain dan planning yang telah kita buat. Sedangkan testing adalah tahap awal dari launching bisnis kita. Dan kelima adalah evaluating, yaitu adalah responsi atas semua yang telah kita lakukan di tahap-tahap sebelumnya. Oke, jadi untuk tahap pertama dalam memulai usaha adalah desain usaha. Apa itu desain usaha? Desain usaha adalah perencanaan bagaimana bisnis itu akan dilaksanakan, mulai dari operasionalnya, mulai dari keuangannya. Tapi di sini kita akan fokus untuk dalam mendesain suatu bisnis adalah kita harus memenuhi 9 building blocks. Yang pertama adalah key partner, key activities, key resource, value proposal, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, and revenue streams. Jadi, untuk key partner adalah kita harus merancang partner-partner kunci dan supplier yang berhubungan dengan operasional bisnis. Sedangkan untuk key activities atau aktivitas inti adalah aktivitas yang akan kita laksanakan dalam usaha. Jadi kita akan mendesain bagaimana kita melaksanakan output input A menjadi output B. Yang ketiga adalah key resource. Adalah kita harus mendata sumber daya apa yang dibutuhkan dalam usaha. Ini termasuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah value proposition, yaitu adalah nilai jual yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Apa yang dapat kita tawarkan kepada seorang customer, dan hal unik dan keunggulan kompetitif yang sulit disaingi dan diberikan oleh kompetitor. Yang keempat adalah customer relationship, bagaimana kita menggapai customer dan menjalin komunikasi yang baik, dan bagaimana cara membuat pelanggan terikat dan berlanjut untuk membeli produk dari kita. Yang kelima adalah channel, bagaimana kita cara menyampaikan produk melalui apakah itu melalui website, melalui e-commerce, atau melalui situs-situs lainnya. Dan ketujuh adalah customer segments, yaitu adalah pangsa pasar yang kita target dan kemungkinan bisa diraup oleh produk kita. Yang ke-8 adalah cost structure, yaitu biaya-biaya yang termasuk dalam produksi, termasuk biaya operasional, gaji, lisensi, izin sewa, dan lain-lain. Ini semua harus kita desain. Dan yang terakhir adalah revenue stream, sumber pendapatan dari bisnis. Entah bisnis kita mendapatkan pendapatan dari waralaba, sewa, penjualan, atau sharing aset dengan perusahaan lain. Dalam tahap awal ini, kita harus mendesain semua ini untuk bisa maju ke tahap selanjutnya. Oke, kita akan lanjut. Jadi, apa itu model bisnis? Nah, kita kan udah berbicara tentang 9 building blocks. Jadi, selanjutnya kita akan berbicara tentang business model. Business model adalah, atau model bisnis adalah cara sebuah bisnis mendapatkan keuntungan dan menjalankan operasi untuk mendeliver value kepada customer. Jadi, di dalam suatu bisnis, dan dalam operasional suatu bisnis tersebut harus dapat menjawab 4 W dan 1 H, yaitu adalah why, who, what, where, and how. Jadi, kenapa bisnis ini bisa profitable? Apa yang mau ditawarkan kepada customer? Siapa yang akan diraup? Di mana kita akan menjual? Dan bagaimana kita
menawarkan value tersebut kepada customer. Nah, ini semua akan dijawab dengan model bisnis. Model bisnis komponennya termasuk jenis produk, strategi pemasaran, dan strategi penjualan. Ini hanya salah satunya. Dengan model bisnis, pemilik sebuah bisnis dapat menentukan dengan tepat apa nilai jual yang dapat disalurkan ke konsumen dan caranya bagaimana untuk menyampaikan nilai tersebut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu misalkan mau punya bisnis, bisa menyewa atau menjual, tapi kita harus menentukan targetnya siapa dan di mana kita akan memulai bisnis. Dan apa yang kita tawarkan dari sewa tersebut, dari penjualan tersebut, apa yang customer dapat dari itu. Nah, yang tahap kedua adalah planning, perencanaan, dan analisis usaha. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisis industri. Nah, di sini kita akan menggunakan Porter 5 process. Ini adalah salah satu cara paling sederhana dan paling simpel dalam mulai bisnis, yaitu menganalisis bisnis dari ancaman pendatang baru, bargaining powers of buyer atau nilai tawar pembeli, nilai tawar supplier, ancaman barang pengganti, dan adanya barang substitut atau barang pengganti. Setelah kita menganalisis semua ini, kita akan mendapatkan seberapa besar resiko tersebut, resiko bisnis tersebut, resiko industri tersebut terhadap sustainability atau keberlanjutan dari bisnis kita. Jika bisnis kita tidak memenuhi atau kurang memenuhi 1 dari 5 ini, berarti bisa dikatakan risiko bisnis kita lebih tinggi ketimbang bisnis yang memenuhi semua dorongan atau semua Porter 5 forces ini. Yang kedua, analisis yang kita akan lakukan adalah analisis pasar. Yang pertama adalah jumlah dan produk kompetitor. Siapa sajakah kompetitornya, pangsa pasarnya bagaimana, dan apa market yang diincar oleh kompetitor-kompetitor tersebut. Nah, dari sini kita bisa menganalisis celah-celah pasar yang kita bisa masuk, yang mungkin belum diambil oleh kompetitor kita. Dan yang kedua, misalkan kalau semua pasar itu sudah diambil, kita dapat selanjutnya tetap positif. Jangan patah semangat, karena kita masih bisa mengambil pasar tersebut kalau pasar tersebut sangat besar dan potensi pasarnya sangat besar. Nah, dari situ kita bisa mengestimasi market share dan demand dari customer-nya. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Simpelnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan riset dengan cepat, adalah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyebar survei random kepada calon-calon customer dengan profil yang seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan. Dan yang terakhir adalah menganalisis tren pasar beberapa tahun ke belakang. Apakah pasarnya sedang declining atau menurun, atau pasarnya sedang sangat tinggi, atau misalkan akan tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Misalkan bisa dibaca dari tren pasar, kemungkinan ada potensi yang belum terbuka, dan kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa masuk dari ini. Yang ketiga adalah analisis sumber daya manusia. Nah, poin penting dalam melakukan analisis sumber daya manusia adalah kita harus menentukan struktur organisasi dalam UMKM tersebut. Apakah kepemilikannya ibu bapak dan ibu-ibu itu adalah kepemilikan total, atau joint venture, atau misalkan bagi hasil dengan karyawan. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang menentukan sendiri. Tapi struktur organisasi itu sangat penting dalam menentukan masa depan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah SOP, yaitu bagaimana cara kita melakukan produksi atau bagaimana cara kita memenuhi mendeliver output dari A sampai Z itu di tangan customer. Yang ketiga adalah pembagian pekerjaan antar karyawan. Yang keempat adalah biaya, gaji, dan lembur. Yang ini sangat penting karena tanpa biaya dan gaji dan lembur yang jelas, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat di-abuse atau dalam kata lain tersiksa oleh sifat-sifat karyawan bapak dan ibu-ibu yang mungkin tidak sesuai dengan standar bapak dan ibu-ibu. Dan yang kelima adalah jumlah karyawan dan pembagian pekerjaan. Ini semua harus dianalisis, dan setelah ini semua dianalisis, bapak dan ibu-ibu bisa menghasilkan analisis sumber daya manusia, bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu memformulasi dengan tepat bagaimana 5 hal ini akan dilakukan dalam usaha bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, yang keempat adalah analisis yang terakhir, analisis keuangan. Dalam perencanaan bisnis, analisis keuangan yang diperlukan adalah sebagai berikut.
Jika kita lihat dari awal pendirian bisnis, maka kita harus memprediksi atau mengkira-kira pendapatan tahunan yang kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu akan dapat. Yang kedua adalah perkiraan biaya tahunan dan modal usaha. Yang ketiga adalah perkiraan pendapatan bersih. Yang keempat adalah pembayaran pinjaman dan bunga. Dan yang kelima adalah perkiraan net present value atau kelayakan keuangan dari investasi bapak-bapak dan ibu. Oke, jadi pertama-tama tahap-tahap yang pertama dalam perencanaan kelayakan keuangan adalah memperkirakan pendapatan yang bapak-bapak dan ibu-ibu akan dapat. Di sini saya akan mengambil contoh usaha sekam padi di desa di Kelurahan Sendang Arum. Nah, di bawah ini adalah penjualan sekam padi tanpa diolah, dan di atas adalah pengolahan sekam padi menjadi arang briket dengan rasio 1:6,5, yang berarti setiap 6 kilo sekam padi dapat menghasilkan 1 kilo arang briket. Nah, di sini dengan harga jual 7.000 per kilo untuk arang briket dan Rp500 untuk sekam padi, menghasilkan pendapatan sebesar 70.560.000 per tahun jika sekam padi diolah menjadi arang briket. Di sini kita belum memasukkan biaya marketing ke dalam proyeksi keuangan ini. Tapi jika dijual langsung sebagai dalam bentuk sekam padi, perkiraan pendapatan selama setahun adalah Rp33.600.000. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah melihat kan bahwa pengolahan sekam padi menjadi briket itu lebih besar. Tapi ada beberapa biaya-biaya yang masih harus dihitung. Karena yang pertama adalah untuk mengolah sekam padi menjadi briket. Berdasarkan dari riset dan output KKN yang telah dibuat oleh teman saya, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan perekat briket, bahan bakar sekam padi, dan upah produksi, biaya pengawasan, dan transportasi. Nah, untuk biaya semua ini di total sebesar Rp21.170.000. Nah, yang berarti dari selisih sebesar 37 juta itu yang di sebelumnya masih harus dikurang lagi dengan 21 juta dari perkiraan pengeluaran tahunan yang akan diperlukan oleh bisnis tersebut. Nah, untuk yang ketiga, setelah kita memperkirakan pengeluaran tahunan, kita harus memperkirakan biaya awal usaha. Jadi aset-aset apa saja yang diperlukan untuk mulai usaha. Nah, di sini untuk aset-asetnya diperlukan cerobong pembakaran sekam, ember plastik, dan alat cetakan dengan umur ekonomi selama 2 tahun. Total semua ini memerlukan biaya sebesar 1.300.000 dan modal kerja sebesar 4.841 yang ditotal sebesar 6.141. Nah, dari 6.100 ini pembiayaannya akan 100% ditanggung oleh pribadi. Oke, berlanjut. Setelah kita memperhitungkan biaya awal, biaya penjualan, dan perkiraan penjualan, maka kita akan mendapatkan proyeksi pendapatan bersih per tahun. Jadi, apa saja yang masuk dalam komponen biaya di sini adalah depresiasi yang 1.300.000 dibagi 2 tahun, biaya upah pekerja per tahun, biaya pengawasan per tahun, dan biaya transportasi, ditambah dengan biaya bahan baku. Sekam padi yang jika dijual senilai 33.600.000 akan dimasukkan pula ke dalam sini, karena sekam padi adalah komponen biaya pokok yang diperlukan dalam pengolahan sekam padi menjadi arang briket. Oke, total pendapatan sebelum pajak yaitu sebesar 11.810. Karena di sini UMKM saya tidak mengkategorikan sebagai usaha yang dikenakan pajak, maka pendapatan bersih dari usaha tersebut adalah 11.810. Atau bisa dikatakan selisih dari pengolahan sekam padi menjadi briket adalah sebesar 11.810 dengan profit margin sebesar 16%.